Sobat ADP, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan menanggapi terkait dengan adanya sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal kemarin. Jadi ribuan warga menyaksikan apa yang dilakukan oleh Saka Tatal beserta tim kuasa hukumnya. Nah, seperti diketahui bahwa sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal ini menanggapi apa yang diungkapkan oleh Ibtu Rudiana pada saat konferensi pers bersama Hotman Paris, bahwa dirinya siap melakukan sumpah pocong untuk menunjukkan kebenaran dari kasus Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Ya, nah sayangnya kemarin Ibtu Rudiana itu tidak nampak, tidak menghadiri atau tidak mengikuti sumpah pocong. Tapi Saka Tatal sudah melakukan itu. Dia menunjukkan keberaniannya, dia menunjukkan bahwa dia bukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Sobat ADP sekalian, ya mungkin bagi sebagian orang melihat atau beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dalam hal ini melakukan sumpah pocong itu adalah suatu hal yang lelucon. Seperti yang disampaikan oleh Pitra Nasution, terus kemudian Elza Sarif, ada juga pengacara Rasman Arif Nasution, yang mereka beranggapan ini adalah hal lelucon belaka, ya, satu hal yang mengada-ada dan tidak perlu dilakukan, karena mereka beranggapan bahwa ini di luar dari ketentuan hukum yang berlaku. Tapi bagi saya, di balik kontroversi yang ada, di balik kontroversi dengan adanya sumpah pocong, ya, ini adalah potret perjuangan masyarakat kecil yang ingin mencari keadilan. Ya mungkin sebagian orang seperti saya katakan tadi menganggap ini adalah lelucon belaka. Tapi ya bagi Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya, ya, ingin menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa mereka bukan pelaku tindak pidana pembunuhan dan mereka tidak bersalah. Akhirnya Saka Tatal menunjukkan hal itu. Dia telah membuktikan kalau dia tidak takut melakukan sumpah pocong karena pendirian dia bahwa dia tidak bersalah. Nah, sekali lagi bagi saya, sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal ini ingin menunjukkan kepada dunia, ya, bahwa siapa yang bersalah, siapa yang berbohong dalam kasus pembunuhan antara Vina dan Eki ini, apakah Saka Tatal beserta 7 terpidana lainnya atau malah Ibtu Rudiana beserta aparat kepolisian yang bersalah. Ya, biarkan saja waktu yang menjawab. Tapi dengan diadakannya sumpah pocong ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah keberanian dari Saka Tatal kalau dia bukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Itulah yang terjadi jika penegakan hukum kita ya diisi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah pukulan telak bagi polisi, jaksa maupun hakim. Kalau tidak segera diperbaiki lembaga-lembaga ini, maka rakyat akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Perlu diingat bahwa sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal kemarin itu adalah bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk kekecewaan dari Saka Tatal terhadap proses penegakan hukum kita saat ini. Untuk itu saya mohon kepada Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Saka Tatal, dalam hal ini pemeriksaan perkara terkait dengan peninjauan kembali, tolong gunakan hati nurani Ibu sebelum Ibu memberikan putusan. Tegakkan keadilan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jika dalam pemeriksaan, ya, setelah Ibu melihat, meneliti, jika terbukti ke-8 orang terpidana ini melakukan tindak pidana pembunuhan dan mereka pelakunya, ya sudah, hukumlah mereka. Tetapi manakala setelah Ibu melihat, mengkoreksi, mengkaji, dan memeriksa perkara ini, namun tidak menemukan alasan yang mendasar yang menunjukkan bahwa ke-8 terpidana ini adalah pelakunya, maka tugasnya Ibu adalah bebaskanlah mereka. Pulihkan kembali nama baik mereka beserta keluarga. Perintahkan kepada negara untuk memberikan ganti kerugian kepada 8 terpidana ini, karena mereka adalah korban dari kezoliman penegakan hukum di Republik ini. Sekali lagi, untuk para hakim, jaksa maupun polisi,
khususnya kepada pemerintah. Inilah potret penegakan hukum kita hari ini. Ketika anak bangsa telah berupaya untuk menunjukkan atau untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, namun keadilan tidak berpihak kepadanya, maka dengan memberanikan diri, dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui sumpah pocong. Ini yang dilakukan oleh Saka Tatal ini menunjukkan kepada rakyat Indonesia kalau mereka tidak bersalah. Mereka bukan pelaku tindak pidana pembunuhan seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Mereka itu bukan pelaku pembunuhan. Mereka tidak berbohong. Makanya dengan cara inilah, sekali lagi Saka Tatal ingin menunjukkan kalau dia adalah korban dari kezaliman. Untuk itu, sekali lagi kita mohon kepada majelis hakim agar sebelum memberikan putusan, mohon dengan menggunakan keyakinan serta hati nurani, hingga apa yang ibu sampaikan atau ibu bacakan dalam putusannya nanti tidak merugikan pihak manapun. Itu adalah atas dasar kebenaran dan fakta yang ada. Yang kita harapkan demikian, Bu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.